Pemirsa Intens Investigasi masih tentang hubungan tanpa status atau HTS. Pasangan yang tengah hits di jagat hiburan tanah air, Verrell Bramasta dan Fujianti Utami. Ya, di dunia yang kini serba digital, di mana satu unggahan bisa mengundang jutaan mata untuk melihat dan menebak-nebak, Fuji dan Verrell terus mengusik rasa penasaran publik, khususnya bagi para fans mereka. Bagaimana tidak, meski keduanya tidak pernah secara gamblang menyuarakan kedekatan mereka, namun publik pun punya caranya sendiri untuk membaca pertanda rindu dan juga cinta yang acap diumbar Fuji dan Verrell di laman media sosial masing-masing. Setiap status, setiap komentar, setiap emoji yang disematkan dalam unggahan masing-masing seolah menjadi potongan puzzle yang perlahan-lahan membentuk gambaran utuh. Mereka pun tak perlu mengumbar, cukup satu sapaan di pagi hari ataupun komentar singkat di tengah malam. Maka netizen pun mulai berspekulasi. Kedekatan mereka bukan tentang tampil berdua di mana-mana, tapi tentang kehadiran yang terasa di setiap notifikasi. Tentang seseorang yang tidak pernah absen menyapa meski hanya lewat story. Lalu, seperti apa sapaan rindu Fuji saat jauh dari Verrell? Benarkah orang tua Verrell dan juga Fuji sudah siap untuk besanan? Dan seperti apa bangkanya Niang dengan Verrell karena mau melindungi Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jauh berada di negeri Cina untuk urusan pekerjaan sekaligus menikmati liburan di negara itu. Fuji lagi-lagi mengusik rasa penasaran netizen lantaran menulis caption dalam bentuk pantun menggelitik yang disematkan di fotonya. Ke pasar beli nampan, apa kabar tampan? Tulis Fuji. Sontak netizen pun bertanya-tanya, benarkah Fuji tengah saling melempar kabar dengan Verrell? Entah kebetulan atau tidak, sebelumnya Verrell pun juga sempat menuliskan caption di fotonya saat tengah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Kemarin sempat meriang, merindukan kasih sayang. Tulis Verrell bersamaan dengan Fuji yang sedang berada di Cina. Benarkah itu menjadi kode keras jika Verrell pun tengah merindukan Fuji? Lucunya, aksi Fuji dan Verrell itu membuat netizen berlomba-lomba ikut berbalas pantun tentang kerinduan di media sosial. Pretty little baby, you say that maybe you'll be, I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the Di sisi lain, kesibukannya sebagai anggota dewan ternyata tidak membuat Verrell bisa begitu saja menyingkirkan sosok Fuji dari benaknya. Ya, Verrell tetap menghadirkan Fuji lewat curahan hatinya di media sosial yang justru membuat netizen pun baper. Ibu adalah pengabdian saya, kalau kamu adalah tanggung jawab saya. Tulis Verrell. Dalam foto yang memperlihatkan kebersamanya dengan sang bunda Vena Melinda dan sang adik Vania. Lewat coretannya itu, Verrell pun seolah ingin menegaskan jika Fuji adalah sosok yang kini mulai ia jaga sepenuh hati.
sosok wanita tercinta memang membuat kehidupan seorang pria menjadi lebih berwarna. Ya, semenjak Fuji hadir mengisi hari-harinya, Ferrell pun mengaku jika kehidupannya kini bak berpayung pelangi dengan goresan warna-warni indahnya. Ferrell bahkan tidak malu-malu lagi untuk video call ria dengan Fuji di depan banyak orang. Lantas, apa kata Ferrell tentang kabar kedekatannya dengan Fuji yang acap memantik rasa baper netizen? Next time ya, kita bareng ya. Galah. Siap, siap Puji. Jadi saya. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Sementara itu, meski masih mengunci mulutnya rapat-rapat terkait hubungan tanpa status yang kini tengah dijalaninya bersama Ferrell. Namun, Fuji yang kini berusia 23 tahun tidak menampik jika ia pun bermimpi bisa membina bahtera rumah tangga di saat usianya menginjak 25 tahun. Dan bagi mantan kekasih Thorik Halilintar itu, menemukan pasangan hidup bukan hanya sekedar soal rasa suka, tetapi juga tentang menemukan sosok yang benar-benar klik di hati. Sosok yang mampu membuatnya nyaman, tumbuh, dan berjalan berdampingan menggapai impian. Benarkah kini Fuji pun telah menemukan sosok itu pada diri Verrell Bramasta? Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja, nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Target aku 25, 25 lah. Seiring sejalan dengan sapaan rindu Fuji saat jauh dari Ferrell, lalu benarkah orang tua Ferrell dan Fuji diam-diam sudah siap untuk berbesanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Meski menjalin hubungan tanpa status, namun kedekatan Ferrell sudah diketahui oleh orang tua masing-masing. Bahkan, dukungan secara tersirat disampaikan oleh Haji Faisal ayah Fuji terkait kedekatan putri bungsunya itu dengan sang pangeran Senayan. Terlepas apakah hubungan itu hanya sebatas pertemanan atau lebih dari itu. Sementara, Vena Melinda berdalih jika Ferrell belum membicarakan hubungan asmaranya secara langsung dengannya. Hal inilah yang membuat Vena mengaku belum bisa bicara banyak terkait kabar kedekatan putra sulungnya dengan Fuji. Lantas, seperti apa sosok Fuji di mata Vena Melinda? Support ya kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik support. Kita bilangkan aja kepada mereka lah ya, kepada mereka. Kalau kita intinya kalau mereka berdua ini jawabannya kalau mereka sudah siap berdua ya kita selaku orang tua mau apa juga lagi itu aja. Tinggal mensupport kita ya. Kan gitu ya.
namun semua itu kan di tangan Tuhan. Soalnya Belum, kita Mbak. Jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum Ya terlalu pasti berlebihan kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. dia belum cerita sama kita. Gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Nggak bisa salah kita ngomong. mepet. Iya, jawabannya saya bingung jawabnya. Kita sekarang ke dia ya. Ya, pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain yang semua yang terbaik. Ya, yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri berapa puluh tahun yang lalu. Perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri. Gitu. Ya, aku salut sih sama anak muda yang kreatif. Setali tiga uang dengan Vena Melinda, Haji Faisal juga memuji sosok Ferel yang berprestasi di dunia akting dan kini telah melangkah menekuni dunia politik dengan menjadi anggota dewan yang terhormat. Terlepas dari pujian itu, Haji Faisal pun juga menilai langkah Fuji dan Ferel yang acap meluangkan waktu bersama di tengah kesibukan masing-masing sebagai sebuah langkah yang positif untuk saling mengenal satu sama lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masing-masing. Lantas benarkah Haji Faisal dan Vena Melinda diam-diam siap untuk besanan? Pak Haji siap kalau udah besanan nanti sama Kalau sama orang tua ini bagaimana anak? Iya. Kita ini semuanya itu demi kebahagiaan anak, demi apa anak, gampang kita menyesuaikan. siap ya Pak Haji ya. Jadi udah tadi udah dijawab tergantung anak, oke? Kita ngelihatnya yang realnya anak baik, anak yang produktif juga, ya pokoknya dia bisa lah semuanya. Dengan dunia sekarang dia bisa ngikutin. Ya, bagus. Jawabannya kembali lagi kepada anak tadi. Ya kalau menurut saya memang dalam awal-awal pertemanan kita kan memang harus seperti itu ya. Artinya membaca teman kita, artinya kita tentu mencari penyesuaian diri kita. Ya supaya lebih kita lebih lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lain kan itu biasa proses, semua itu kan harus proses. Jadi bagi saya pertemanan mereka itu saya support aja, saya support. Dari kesiapan orang tua Ferel dan Fuji untuk berbesanan, lalu seperti apa bangganya Niang dengan Ferel karena mau melindungi Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menjadi salah satu orang terdekat Ferel, sang nenek tercinta Nimade Ayu Rahmawati atau yang akrab disapa Niang tidak bisa menutupi kebahagiaannya dengan kedekatan Ferel dan Fuji. Tidak hanya sekedar bahagia, Niang pun merasa bersyukur lantaran Ferel mulai terlihat dekat dengan Galaskai, keponakan Fuji, serta berjanji untuk selalu melindungi Fuji. Karena sejatinya, seorang laki-laki memang harus menjadi pelindung bagi keluarga dan pasangannya. Pokoknya kalau Ferel tuh mukanya happy, Niang ikut happy. Jadi kelihatan sekali Ferel tuh senang. Ferel kan orangnya suka bekerja. Jadi kalau dia ada waktu dikit, dia bisa jalan gitu sama Fuji. Ya itu kan suatu buat Niang, membuat si Ferel happy. Jadi Niang jadi ikut happy
mamahnya, kita semua keluarga jadi happy. Itu nih yang terharu banget, yang aduh bener-bener nggak tahu nih yang sampai liatnya aja ya terharu. Feral kelihatan banget ya sayang sama Gala gitu. Kelihatan Gala juga happy ya. Jadi itu nih yang surprise banget gitu. Jadi laki-laki itu harus bisa melindungi ibunya, pasangannya, nanti anaknya. Ya itu jadi laki-laki harus begitu gitu, karena dia yang harus nomor satu melindungi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.